Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tiara Agustiani Mahardika. Kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Dibuka buku paket kalian, halaman 359 sampai 367. Selamat menyaksikan. Nah, materi apa aja sih yang akan kita bahas? Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Ada materi teori tata surya, planet, matahari, bumi, dan bulan, serta penyelidikan luar angkasa. Minggu kemarin kita udah bahas nih nomor 1 dan nomor 2, yaitu teori tata surya dan planet. Sekarang kita fokus ke matahari, bumi, dan bulan. Matahari adalah bintang. Sebelum kita membahas tentang matahari, kita cari tahu dulu nih pengertian dari bintang. Jadi bintang adalah benda langit yang menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri. Nah, matahari merupakan sumber cahaya yang terpenting bagi bumi, karena matahari adalah salah satu bintang dari bermiliar-miliar bintang yang ada di alam semesta ini. Struktur matahari. Jadi, matahari merupakan gas bola pijar raksasa. Jarak rata-rata matahari terhadap bumi adalah 150 juta kilometer. Matahari mengandung gas hidrogen sebanyak 92%, helium 7,8%, dan sisanya terdiri dari karbon, nitrogen, oksigen. Penggabungan dua proton gas untuk membentuk inti atom helium disebut reaksi fusi. Reaksi fusi yang dilakukan secara berantai disebut reaksi fusi berantai. Nah, struktur matahari ini terdiri dari bagian dalam dan bagian luar. Nah, bagian dalam ada inti, kawasan radiasi, dan kawasan konveksi. Sementara bagian luar ada fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, ini bagian dalam nih, ini terdapat intinya atau bisa disebut teras. Terus ada zona radiasi sama zona nih konveksi atau di sini ditulisnya prolakan. Ini bagian dalam matahari. Nah, bagian luar ini ada fotosfer. Jadi fotosfer ini adalah bentuk lapisan tipis yang melapisi matahari. Lalu ada kromosfernya nih. Kromosfer ini tampak sebagai gelang merah yang mengelilingi bumi. Lalu ada yang terakhir itu ada korona, ini bagian di luar yang seperti hitam. Nah, korona merupakan lapisan matahari yang paling luar. Warnanya keabu-abuan dan berbentuk seperti mahkota. Keindahan korona hanya terlihat ketika terjadi gerhana matahari total. Nah, selanjutnya ternyata ada aktivitas yang terjadi pada matahari. Ada ledakan matahari atau flare. Ledakan matahari terjadi akibat partikel muatan di fotosfer tadi bagian luar mengalami semburan. Nah, semburan tersebut dapat mengganggu bumi sehingga tertahan oleh sabuk yang namanya Van Allen dan kalau terlihat di dalam bumi itu seperti aurora. Nih, jadi ada ledakan, semburan, nah karena tertahan nih oleh sabuk Van Allen, akhirnya yang terlihat dari bumi adalah seperti aurora kayak gini. Cantik ya? Nah, lalu ada gumpalan-gumpalan atau granula. Gumpalan terjadi dikarenakan ada semburan gas panas dari inti matahari ke fotosfer. Nih, granul-granula. Jadi bergumpal-gumpal kalau misalnya kita lihat secara dekat matahari. Lalu aktivitas selanjutnya ada namanya node hitam matahari atau sunspot, yaitu aliran gas panas dari inti matahari yang tidak sampai ke fotosfer karena tertahan gaya magnetik matahari. Nih, jadi terdapat kayak bintik-bintik hitam gitu di matahari. Terus ada namanya lidah api atau prominensia, yaitu massa proton dan elektron atom hidrogen yang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti juluran api nih, seperti juluran api. Nah, ini disebutnya prominensia atau lidah api. Bumi sebagai planet. Setelah kita bahas matahari, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bumi kita sendiri.
Nah, pada bumi itu terjadi ada yang namanya rotasi dan revolusi. Kita akan bahas yang pertama itu rotasi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi mengitari porosnya. Jadi misalnya ini bumi, nah dia tuh muter-muter aja itu sendiri. Atau kita contohkan kita punya bola basket, terus kita puterin di tangan. Nah dia itu adalah perputarannya tuh, jadi muter sendiri. Nah, arah rotasi bumi bergerak dari barat ke timur selama 23 jam 56 menit atau dianggap 24 jam. Nah, efeknya yang pertama itu arah gerak semu matahari bergerak dari timur ke barat. Lalu yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, terjadinya pembelokan arah angin dan arus laut. Nah, nih, salah satu efek dari rotasi bumi terjadinya siang dan malam. Nah, selanjutnya ada efek revolusi bumi. Jadi, revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya untuk mengelilingi matahari. Jadi, bumi muter tuh, ngelilingin matahari. Nah, periode revolusi bumi adalah 365 hari atau 6 jam 9 menit 10 sekon atau dianggap 366 hari. Arah revolusi bumi dari arah timur atau melawan putaran arah jarum jam. Efek terjadinya revolusi bumi, pergeseran arah gerak semu matahari, perubahan lama siang dan malamnya, bergantian musim, dan terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap tahun. Beda dengan rotasi, kan kalau rotasi itu pergantian siang dan malam. Kalau revolusi itu perubahan lama siang. Misalnya kalau kita di Indonesia kan siangnya 12 jam. Nah, tapi kalau di Rusia itu siang itu bisa cuma 6 sampai 10 jam gitu. Itu perbedaannya untuk siang dan malam. Nah, ini pergeseran arah gerak semu matahari nih. Pertama, sekitar 21 Maret, matahari itu berada pas banget di tengah-tengah khatulistiwa. Terus pindah matahari di 21 Juni itu di utara. Terus balik lagi 23 September, matahari itu ke khatulistiwa lagi. Nah, 20 Desember dia di dekat selatan. Nah, makanya nih kita nih Indonesia disebut negara tropis karena kita mendapatkan sinar matahari itu sampai 2 kali. Nah, terus di sini juga ada pergantian musim. Nah, 20 Desember ada awal musim dingin, terus musim gugur, musim panas, sama musim semi. Nah, akibat dari revolusi bumi ini menyebabkan terjadinya kita nih kalender 1 tahun, yaitu pada 1 tahun ditetapkan berdasarkan revolusi bumi. Kecuali pada Februari yang kelebihan 6 jam ini akhirnya ditambahkan pada bulan Februari. Makanya Februari itu cuma 4 tahun 1 kali. Setelah kita membahas matahari, bumi, yang terakhir kita akan membahas bulan. Bulan sebagai satelit bumi. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerakan bulan. Jadi, di sini bulan itu ada bulan sideris dan bulan sinodis. Jadi, sewaktu bulan mengelilingi bumi dengan acuan bintang yang jauh, ia membutuhkan waktu 27 sepertiga hari yang disebut 1 bulan sideris. Nih, 1 bulan sideris nih. Nah, periode ini tepat sama dengan periode bulan berputar pada porosnya, sehingga kita selalu melihat wajah bulan yang sama. Nah, ketika bulan tepat 1 kali putaran mengitari bumi dengan acuan matahari, disebut 1 bulan sinodis. Nih, sinodis kalau dengan acuan matahari. Yang lamanya itu 29 hari, 13 jam, 44 menit, 3 sekon, atau dianggap 29,5 hari. Nah, periode ini disebut juga periode antara 2 bulan baru atau pergantian bulan. Nah, ada yang namanya fase-fase bulan, yaitu perubahan bentuk bulan setiap bulannya jika dilihat dari bumi. Hal ini terjadi karena bagian bulan yang mendapat sinar matahari selalu berubah secara teratur. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, bulan penuh atau bulan purnama, berarti dia itu mendapat sinar penuh dari matahari.
atau tiba-tiba pas malam kita nggak ngelihat bulan sama sekali. Nah, berarti dia itu tidak mendapatkan sinar matahari. Terus muter berlanjut menjadi bulan baru. Nah, karena pergerakan revolusi atau pergerakan periode bulan sinodis, akhirnya ada yang namanya tahun Komariah. Ini perhitungan dalam Islam, gitu. Jadi terdapat 354 hari. Jumlah hari setiap bulan berselang-seling antara 29 hari atau 30 hari. Nah, itu sebabnya hari-hari Islam itu selalu maju itu 11 hari. Oke, sekian untuk materi matahari, bulan, dan bumi dalam tata surya kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.